Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Ijalomo. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 LU sampai 11 lintang selatan dan antara 95 sampai 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengalami siang hari 12 jam dan malam hari selama 12 jam. Selain itu, letak astronomis tersebut membuat iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu sebagai berikut. 1. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. 2. Iklim laut dipengaruhi oleh wilayah laut Indonesia yang luas sehingga terjadi banyak penguapan yang mengakibatkan terjadinya hujan. 3. Iklim panas dipengaruhi oleh Indonesia yang berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Rata-rata curah hujan di Indonesia sekitar 2.500 mm per tahun. Karena kondisi curah hujan yang besar ini ditunjang oleh penyinaran matahari yang cukup, wilayah Indonesia memiliki kondisi tanah yang tidak pernah kekurangan air sehingga sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua, antara Asia dan benua Australia, serta 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografi tersebut mengakibatkan Indonesia terpengaruh oleh sirkulasi monsun. Angin monsun bergerak melalui Indonesia, mengakibatkan Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di Indonesia, Oktober sampai April. Angin monsun bergerak dari benua Asia, mengalami musim dingin, ke arah benua Australia mengalami musim panas, melalui Samudra Hindia dan sebagian besar wilayah Indonesia disebut sebagai monsun barat. Kadar uap air yang dibawa oleh angin ini sangat tinggi karena melewati samudra yang luas dan dijatuhkan sebagai hujan dengan intensitas yang tinggi. Kedua, musim kemarau di Indonesia April sampai dengan Oktober. Angin monsun bergerak dari benua Australia, mengalami musim dingin, ke benua Asia, mengalami musim panas. Melalui laut-laut sempit di sekitar kepulauan Indonesia di sebelah selatan, Katulistiwa disebut sebagai monsun timur. Kadar uap air yang dibawa oleh angin monsun timur rendah karena melalui laut-laut yang sempit, sehingga intensitas hujan yang terjadi juga rendah. Hubungan tipe iklim dan bentang alam. Tumbuhan menutupi sebagian besar daratan di bumi. Komunitas tumbuhan di suatu daerah dapat menjadi indikator iklim yang paling sensitif, terutama panas, kelembaban, dan sinar matahari. Artinya, komunitas tumbuhan yang berbeda menunjukkan iklim yang berbeda. Komunitas tumbuhan yang berbeda-beda antara lainnya sebagai berikut. Hutan tropis terdiri dari tumbuhan berpohon besar dan rindang. Hutan ini berada di daerah yang memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi. Hutan ini sangat lembut, sinar matahari tidak dapat menembusnya. Selain itu ada juga tumbuhan kecil seperti paku-pakuan dan perdu. Dan hutan hujan tropis di Indonesia terdapat di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Yang B ada hutan musim. Keberadaan tanaman di hutan musim bergantung pada musim. Hutan ini terdapat di daerah beriklim sedang. Hutan musim disebut juga hutan merangga. Artinya hutan yang daunnya meranggas di musim kemarau dan akan tumbuh lagi pada musim hujan. Tanaman hutan musim antara lain pohon jati, sangon, dan akasia. Daerahnya ada di hutan musim di Indonesia, berada di Jawa dan Sulawesi. Juga ada sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselimuti dengan semak belukar dan pohon-pohon seperti eukaliptus dan palem. Awalnya sabana menggambarkan dataran tanpa pohon di Amerika Selatan. Sabana ada di daerah bersuhu tinggi dan memiliki curah hujan yang sedikit. Persebaran sabana di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada stepa. Stepa adalah padang rumput tanpa pepohonan di daerah yang bercurah hujan sedikit dan bersuhu tinggi. Pengaruh iklim terhadap vegetasi juga dapat dilihat pada klasifikasi iklim menurut J.W. Janghan yang berdasar pada ketinggian tempat. Adapun klasifikasi iklim menurut Janghan adalah sebagai berikut.
Pertama, daerah panas. Dengan ketinggian 0-600 meter di atas permukaan laut, cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi, karet, tembakau, coklat, dan kelapa. Kedua, daerah sejuk dengan ketinggian antara 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi, teh, kina, dan pinang. Ketiga, daerah sedang dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Cocok untuk jenis tanaman cemara. Keempat, daerah dingin dengan ketinggian 2.500 sampai 3.500. Cocok untuk rumput-rumput kerdil dan hutan pegunungan. Kelima, daerah salju dengan ketinggian lebih dari 3.500 meter. Daerah ini tidak mampu ditumbuhi tanaman karena permukaannya diselimuti oleh salju. Berikut manfaat iklim dan cuaca dalam beberapa bidang kehidupan. Yang pertama, A. Bidang pertanian. Manfaat iklim di bidang pertanian diantaranya untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai. Yang B. Bidang transportasi. Manfaat iklim di bidang transportasi khususnya pada bidang transportasi udara, kondisi cuaca sangat memengaruhi kelancaran penerbangan pesawat. Yang C. Bidang telekomunikasi. Kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi, misalnya saat kondisi hujan sinyal, jaringan jarak internet menjadi lemah. Yang D. Bidang pariwisata. Faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata, seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk, kering, atau panas memengaruhi pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun wisata laut. Yang E. Bidang industri. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca, khususnya industri yang membutuhkan matahari